بسم الله الرحمن الرحيم. أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي. Ismuhu Abdullah ibn Umar, ya. Ismu Abdullah ibn Umar. Kemudian masyhur bil Baydawi wa madhhabuhu Syafi'i. Wa huwa min biladi Faris. Asluhu min Faris, ya. Qala Ibnu Qadi Syuhbah fi tabaqatihi sahibul musannafat. Nah, jadi Al-Baydawi hadza sahibul musannafat, ya. Seorang alim yang banyak menulis karya, wa alim Azerbaijan wa syekhu tilkan nahiyah. Waliya qada Syiraz. Waliya qada Syiraz. Seorang qadi, ya. Seorang qadi. Qadil qudah. Baik. Wa qala Subki kana imaman mubarrizan nadharan khairan salihan muta'abbidan. Ini di Qadi Syuhbah, Ibnu Qadi Syuhbah, ini perkataan dari As-Subki, ya. Mensifati Imam Al-Baydawi, kana imaman mubarrizan nadharan khairan salihan muta'abbidan. Seorang ahli, seorang imam dalam ilmu, juga seorang mubarrizan nadharan, ya, pendebat yang masyhur, ya. Mubarrizun min kalimah baraza yabruzu, yani dhahar, ya, khairan salihan muta'abbidan. Baik. Wa qala Ibnu Habib, takallama kullun min al-a'immati bis-sana'i ala musannafatihi walau lam yakun lahu ghairal minhajil wajiz, lafzuhul muharrar takafahu. Walau lam yakun lahu ghairul minhaj al-wajiz, ya lafzuhu al-muharrar takafahu. Baik. Jadi komentar dari Ibnu Habib, ya, seorang ulama yang takallam kullu man mati bistan ala musannafati. Jadi banyak yang memberikan pujian, ya, kepada Imam Al-Baydawi. Nah, yang paling masyhur itu, ya ikhwan, lahu kitab Minhaj. Ya, Minhaj ini karya dalam ilmu usul fikih, ya. Karya dalam ilmu usul fikih karya Imam Al-Baydawi yang sangat masyhur. Ya, kata Imam Ibnu Habib, ya, kalaulah sebatas beliau menulis kitab Al-Minhaj saja ini sudah cukup untuk kemasyhurannya, ya. Apalagi kitab-kitab yang lain, gitu, ya. Wali al-qadha bi Syiraz wa tufiya bi Madinati Tibris. Syiraz wa Tibris ada mantiqah min manasik Faris, ya. Qala Subki wal Asnawi, Imam As-Subki wal Asnawi min Asy-Syafi'iyah, ya, tufi sanata 91 wa 600. Wa qala Ibnu Katsir wa ghairu sanata 85 wa 600. Baik, ini ada perdebatan dalam masa wafatnya Imam Al-Baydawi. Wa min ahammi musannafatihi Al-Minhaj, Kitabul Minhaj, ya, wa syarhuhu fi usul fiqh. Nah, ini yang tadi kita sebutkan Al-Minhaj, ya, dalam ilmu usul fikih, wa kitab At-Tawali' fi Usuluddin. Nah, dalam bab Usuluddin, dalam bab akidah, wa Anwarut Tanzil wa Asrar Ta'wil fi Tafsir, wa huwa ma nahnu bi sadadihi al-an. Nah, kita tafsirnya yaitu Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Wa hadhihi kutub ats-tsalatsa min asyharil kutub wa aktsaruha tadawulan bain ahli ilmi. Jadi kitab Al-Minhaj karya Al-Baydawi dalam usul fiqh, ya, Al-Tawali dalam usuluddin dalam akidah, dan Al-Anwar Tanzil dalam masalah tafsir. Nah, ini kitab yang paling masyhur yang dimiliki oleh Syekh Al-Baydawi, Al-Baydawi, dan juga mutadawil bain ahli ilmi. Ada mukhtasar, ya, mukhtasar ta'rif al-Imam Al-Baydawi. At-ta'rif bi hadha at-tafsir wa tariqatu mu'allifihi fihi. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab Anwarut Tanzil wa Asrar Ta'wil, ya, Al-Baydawi atau Tafsir Al-Baydawi. Nah, bagaimana informasi seputar kitab tafsirnya dan juga tariqah fi ta'lif hadha tafsir, ya. Tafsirul 'Allamah Al-Baydawi tafsirun mutawassitul hajm. Ya, jama'a fihi sahibuhu baina at-tafsir wa at-ta'wil. Nah, jadi Syekh Az-Zahabi yang memberikan sifat atas kitab tafsir Al-Baydawi sebagai mutawassitul hajm, yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tebal berjilid-jilid, gitu. Nah, di dalamnya beliau menggabungkan antara tafsir dan takwil, baina tafsir wa takwil. Nah, yang dimaksud dengan tafsir wa takwil ini, ya ikhwan,
Kalau kalian masih ingat pembahasan seputar al-farqu baina tafsir wa ta'wil ya di muqaddimah ya sebelum masuk kepada marahil at-tafsir. Yang dimaksud dengan at-tafsir wa ta'wil di sini oleh Syekh Az-Zahabi adalah at-tafsir itu maksudnya bil ma'thur, wa ta'wil maksudnya adalah bil ra'i atau adirayah ya. Jadi istilah tafsir dan ta'wil kalau dalam pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Az-Zahabi adalah ini al-jami' atau jama'a fihi sahibuhu bainal ma'thur wa ar-ra'i. Baik. Ala muqtada qawaidil lughatil arabiyyah wa qarrara fihi al-adillah ala usul ahli sunnati wal jamaah. Nah, jadi kemudian dari sisi akidahnya ya, kitab tafsir ini termasuk kitab tafsir yang menegaskan ya akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi uniknya waqad ikhtasara al-Baydawi tafsirahu min al-Kasyaf. Nah, ini uniknya nih, tafsir beliau ini tafsir ahli sunnah ya, tapi beliau meringkasnya dari kitab tafsir al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Nah, kita tahu al-Kasyaf li Zamakhsyari ini Mu'tazilah. Walakinnahu taraka ma fihi min i'tizalat wa in kana ahyanan yadhhabu ila ma yadhhabu ilaihi sahibul Kasyaf. Nah, namun beliau berusaha untuk menjadikan tafsirnya ini bersih dari paham Mu'tazilah. Meskipun ada beberapa masalah yang beliau masih mengikuti pendapat Az-Zamakhsyari ya dalam kitab Al-Kasyaf. Jadi bisa dikatakan ini juga termasuk tafsir ringkasan dari Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari dalam beberapa atau dalam masalah di luar Mu'tazilahan Zamakhsyari. Wa min dzalika annahu, di antara contoh pandangan Az-Zamakhsyari yang diikuti oleh Al-Baydawi, wa min dzalika annahu indama fassara qaulahu ta'ala fil ayati 275 ya min suratil Baqarah الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية وجدناه يقول إلا قياما كقيام المسروع وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيسرع ثم يفسر المس بالجنون ويقول وهذا أيضا من زعمانهم أن الجن يمس الرجل فيختلط عقله ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء. Nah, jadi begini ya ikhwan, kalangan Mu'tazilah itu kan mengingkari sihir ya. Jadi kalangan Mu'tazilah mengingkari bahwa sihir dan setan itu tidak bisa mengganggu fisik manusia karena hanya bertugas atau hanya bisa melakukan waswas ya, wal ighwa. Nah, maka ayat-ayat yang terkait dengan atau ayat yang terkait dengan masalah takhabbutus syaitan minal massi ya, orang yang makan riba itu digambarkan seperti orang yang kerasukan setan. Nah, ini Imam Al-Baydawi menyetujui ya bagaimana pendapat kalangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini bukan bukan dalam arti kerasukan setan gitu ya. Illa qiyaman. Jadi ini hanya semacam masal saja atau semacam perumpamaan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya hakiki. Jadi orang yang makan riba itu ya, dia seperti orang yang kerasukan setan, dan kerasukan setan itu pun sifatnya adalah dalam arti permisalan orang gila yang seperti kerasukan setan. Wa huwa waridun ala ma yasumuna anna syaitan yukhabbitu insan fayasra. Ya tsumma yumas bifasirul mas bil junun. Jadi yang dimaksud al-mas di sini bukan kerasukan setan, tapi maknanya adalah al-junun. Ya, artinya bukan kerasukan setan dalam arti orang yang sadar, orang yang orang yang memang sehat kerasukan setan, tapi orang yang terkena penyakit gila. Karena Mu'tazilah itu menolak adanya setan atau jin mampu untuk mengganggu manusia secara fisik. Ya. Maka mereka juga menolak tentang sihir yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah wa tabau matatus syayatin. Nah, itu mereka menolak makna sihir itu dalam arti ya sihir yang bisa mempengaruhi fisik dan jiwa manusia. Jadi dalam masalah sihir ini Imam Al-Baydawi cenderung sejalan dengan paham Mu'tazilah karena beliau meringkas tafsir Az-Zamakhsyari. Kama annana naji Al-Baydawi qad waqa'a fi ma waqa'a fihi sahibul Kasyaf. Ya min dzikrihi fi nihayati kulli suratin haditsan fi fadliha wa ma liqari'iha min as-sawabi wal ajr 'inda Allah. Kemudian dalam Al-Kasyaf beliau Az-Zamakhsyari menyebutkan hadis-hadis seputar keutamaan setiap surat dan itu diikuti oleh Al-Baydawi. Wa qad arafna qimata hadhil ahadits wa qulna innaha mawdu'ah bi ittifaqi ahli hadis. Yang mana kebanyakan hadis-hadis itu adalah palsu ya. Walastu a'rifu kaifa irtarra
bihal Baydawi farwaha wa tab'a az-Zamakhsyari fi dzikriha inda akhir tafsirihi li kulli surah. Jadi Syekh Az-Zahabi mengatakan ya dia tidak tahu nih kenapa kemudian Al-Baydawi iqtarra biha Al-Baydawi ya. Sebenarnya kenapa dalam tanda kutip iqtarra itu kan artinya tertipu. Jadi kenapa kok bisa ikut-ikutan gitu ya pendapat Az-Zamakhsyari yang itu hadis-hadisnya kebanyakan adalah hadis palsu. Ma'amalahu min makanihi ilmiyah, min makanatin ilmiyah, padahal kita tahu kedudukan keilmuan Al-Baydawi ini luar biasa gitu ya. Tapi kenapa dalam kasus ini kok hanya taklid kepada Az-Zamakhsyari? Wa sayati i'tizar ba'dhin nasi anhu fi dzalika. Dan nanti akan dijelaskan ya alasan kenapa atau bagaimana para ulama setelahnya memberikan i'tizar, memberikan udzur ya, berhusnudzon terhadap sikap Al-Baydawi terkait dengan taklid beliau kepada Imam Az-Zamakhsyari terkait beberapa hal tadi. Wa in kana i'tizaran dha'ifan, meskipun kata Syekh Az-Zahabi dianggap sebagai uzur yang lemah. La yakfi li tabriri hadzal amal alladzi la yaliqu bi 'alimin kal Baydawi lahu qimatuhu wa makanatuhu. Yang tidak cukup untuk bisa menjustifikasi amalannya, yang tidak cukup untuk bisa menganggap perbuatannya itu sesuatu yang layak. Ya, karena apa yang dilakukan itu hakikatnya tidak layak bagi seorang alim ya, sekelas Baydawi. Baik, wa kadzalika istamadda al-Baydawi fi tafsiri atau istamadda al-Baydawi tafsirahu min at-tafsir al-kabir al-musamma bi mafatihil ghaib lil Fakhr Razi. Nah, ini beberapa referensi lain ya. Selain tafsir Al-Kasyaf, Al-Baydawi juga merujuk kepada tafsir Al-Fakhr Razi ya, Mafatihul Ghaib lil Razi, wa min tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani, ya juga tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani, wa dumma lidzalika aw dhamma lidzalika ba'd al-athar al-warida 'an as-sahabah wa tabi'in. Yang di dalamnya terdapat asar dari sahabat dan tabi'in. Kama annahu a'mala fihi aqlahu berijtihad. Ya beliau juga melakukan ijtihad, a'mala fi aqlahu yang ijtihad. Fadhammanahu ya nukatan bari'ah. Yang kemudian ditambahkan catatan-catatan ya terhadap tafsir Ar-Razi atau tafsir Al-Asfahani tadi, walataif ra'iah dan juga lataif ra'iah ya semacam apa istilahnya itu istinbat atas latifah. Latifah itu makna-makna yang unik dalam tafsir Al-Qur'an. Wastinbatun daqiqah ya juga istinbat fikih yang lebih rinci. Kullu hadza fi uslubin ra'iin mujas wa ibarah taduku ahyanan wa tukhfi illa ala dhi basiratin taqibah wa fitnah nayyirah. Juga dengan menggunakan uslub gaya bahasa yang unik menarik ya, yang juga ringkas, yang itu taduku ahyanan, ibarah taduku ahyanan. Jadi ungkapan-ungkapan yang bisa menyentik seseorang gitu ya, atau sesuatu yang agak samar dan hanya bisa dipahami oleh di basirah taqibah wa fitnah nayyirah, kecuali oleh orang yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang dalam ya. Wa huwa yahtamu ahyanan bi dzikri qiraat. Nah, ininya ya ikhwan, tariqatu ta'lif ya, tariqatu ta'lif Asy-Syaikh Al-Baydawi Al-Imam Al-Baydawi fi tafsirihi ya. Jadi rujukan beliau, kemudian juga gaya bahasanya uslub ra'i ya. Kemudian beliau juga menyebutkan ahyanan bi dzikri qiraat. Nah, di dalamnya juga kita temukan beliau menyebutkan beberapa qiraat Al-Qur'an ya. Lakinnahu la yaltazimul mutawatir minha fayadhkuru syadz. Nah, tapi yang jadi masalah tidak secara konsisten beliau memfokuskan kepada riwayat yang mutawatir, tapi juga memasukkan riwayat syadz dalam qiraat Al-Qur'an. Kama annahu ya'ridu lis-sunnatin nahwiyah. Nah, kemudian thariqah lainnya ya, beliau juga di dalamnya mengkaji sisi nahwu ya, mengkaji sisi kaidah-kaidah bahasa Arab dalam Al-Qur'an, walakin biduni tawassu' wa istifadhah, walaupun tidak secara mendalam ya. Kama annahu yata'arrad inda ayatil ahkam li ba'dil masail fiqhiyah. Nah, kemudian juga di dalamnya terdapat sisi fiqhi ya, terdapat ayat ahkam atau tafsir fiqhinya biduni tawassu' minhu, walaupun juga tidak mendalam ya. Fi dzalika wa in kana yadhharu lana annahu yamilu ghaliban li ta'yidi madhhabihi wa tarmijihi. Walaupun kecenderungannya adalah ketika ayat ahkam itu ditafsirkan, beliau lebih cenderung menguatkan mazhab yang dia anut, yaitu mazhab Syafi'i ya. Famatalan inda tafsirihi liqaulihi ta'ala fil ayati 228 min suratil Baqarah wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' yaqulu ma nassah wa quru' jam'u qur' wa huwa yutlaqu lil haidhi ka qaulihi alaihi salatu wassalam da'is shalah ayyama aqra'ika walituhril fasil bainal haidataini ka qaulil a'sya ya maurithatu malan wa fil hayyi rif'atan lima dha'a fiha min furu'in nisa'ikuma wa aslul intiqal min at-tuhri ila al-haidi wa huwa al-murad min al-ayah.
wa huwa asluhu al-intiqal min at-tuhri ila al-haidhi wa huwa al-murad min al-ayah li'annahu dal ala bara'atir rahim la al-haid kama qalahu al-Hanafiyyah liqaulihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna ay waqtu iddatihinna wa talaqul masyru' la yakunu fil haidhi. Nah, jadi di sini Imam Al-Baydawi ya cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa makna dari al-qur'u itu adalah at-tuhru. Dan ini pendapat termasuk madzhab Syafi'i dan juga madzhab Hanafi ya, yang mengatakan bahwa makna dari qur'u di sini adalah at-tuhru. Ya. Dan beliau kemudian walaupun tetap mengakui bahwa bisa yutlaqu al-haid, tapi yang rajih kata beliau adalah makna at-tuhru. Ya. Ai waktu iddatin wa talaqul masyru'. Nah, kenapa? Karena talak yang masyru', ya, artinya talak yang dibolehkan itu kan tidak talak yang dibolehkan itu adalah di waktu suci dan tidak boleh talak dilakukan pada waktu haid. Nah, maka menunjukkan bahwa makna dari qur'u di sini adalah at-tuhru. Wa amma qaulu alaihi salatu wassalam talaqul amah tatliqatan wa iddatuha haidatan. Nah, adapun hadis yang mengatakan bahwa talaqul amah tatliqatan, talak yang dilakukan kepada budak wanita itu 2 kali dan iddahnya 2 kali haid, maka fala yuqawimu ma rawahu syaikhani fi qissati Ibnu Umar. Ini tidak menjadi atau tidak bisa bertentangan atau dijadikan sebagai hadis yang ditentangkan ya kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kisah Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Maka Rasul katakan murhu fal yurajiha tsumma yumsikha hatta tathur tsumma tahid tsumma tatu tsumma insya amsaka ba'du wa insya talaqa qabla an yamussa fatilka al-iddah allati amara Allah taala an tutalliqa lahan nisa. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya yang ditalak saat haid, dan Nabi akhirnya memerintahkan untuk menunggu beberapa kali suci, haid, suci gitu ya, dan akhirnya Rasul katakan kalau dia mau mentalaknya lagi maka talaklah pada masa di mana Allah membolehkan mentalaknya, itu masa suci. Jadi hadis Sahih Bukhari Muslim ini dianggap sebagai dalil yang menguatkan bahwa makna qur'u adalah suci ya. Dan hadis yang sebelumnya itu tidak bisa dijadikan dalil untuk atau dibenturkan dengan hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, jadi ini menguatkan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam masalah al-qur'u. Ya, ini sisi fikhinya ya, atau al-launul fiqhi fi tafsir al-Baydawi. Baik, kadzalika naji al-Baydawi katsiran ma yuqarriru madhhab ahli-sunnati wa madhhab al-mu'tazilah. Indama yu'arridu li tafsiri ayatin lahasilatun bi nuqtah min nuqatin niza'i bainahum. Nah, di samping itu juga kalau tafsirnya terkait dengan ayat-ayat akidah, beliau yuqarriru madzhab al-sunnah wa madzhab al-mu'tazilah. Beliau ya menegaskan 2 mazhab ya, al-sunnah dan mazhab mu'tazilah. Wajar kalau mu'tazilah karena beliau merujuk dari tafsir Zamakhsyari, walaupun beliau dalam hal ini pahamnya adalah al-sunnah yang difungsikan untuk membantah mu'tazilah. Ya, maka ayat yang kemudian terkait dengan akidah biasanya dikaitkan dengan 2 mazhab ini dalam perdebatan akidah. Pemasalan inda tafsirihi liqauli ta'ala, ini unsur ini ya ikhwan, unsur al-launul aqdiyah, unsur atau corak akidah dalam tafsir al-Baydawi. Ya, yuqarriru madhhab ahli-sunnati wa madhhab al-mu'tazilah. Pemasalan inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayatain الثانية والثالثة من سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون narahu ya yu'arridu li bayani makna al-iman wal nifaq inda ahli sunnati wal mu'tazilati wal khawarij bitawassul zahir wa tarjih minhu li madhhabi ahli sunnah. Nah, jadi ketika menjelaskan tentang makna iman dan nifaq ya dalam awal-awal ayat surah Al-Baqarah, beliau menyebutkan ada 3 pendapat dari kelompok akidah ahli sunnah, mu'tazilah, dan khawarij, dan menguatkan pendapat mazhab ahli sunnah wal jamaah, yakni annal iman yazidu wa yanqus wa anna murtakibil kabira tahta masyiatillah. Baik. Wa mathalan kadzalika inda tafsirihi liqauli ta'ala fi awal suratil Baqarah aidan wa mimma razaqnahum yunfiqun narahu yata'arradu lil khilaf alladhi baina ahli sunnati wal jamaati fi ma yutlaqu alaihi ismur rizq. Ya, terkait dengan masalah hakikat rizki ya antara ahli sunnah wal mu'tazilah. Wa yadhkuru wijhatan nazari kulli fariq ma'a tarjihi li madhhabi ahli sunnah. Nah, juga disebutkan dalil masing-masing kelompok dan tarjihnya atas mazhab ahli sunnah. Nah, ini dari sisi laun aqdinya ya, corak akidah yang ada dalam tafsir al-Baydawi. Baik. Wal Baydawi rahimahullah muqillun jiddan min dzikri riwayat al-Israiliyat. Nah, dari sisi Israiliyat, Syekh Azami memberikan penilaian bahwa Syekh atau Al-Imam al-Baydawi termasuk mufassir yang sangat sedikit sekali mengutip Israiliyat. Jadi beliau
tafsirnya agak cukup selamat ya dari riwayat Israiliyat. Wa huwa yusaddiru riwayah biqaulihi ruwiya aw qila isy'aran minhu bi dha'fiha. Yang mana riwayat Israiliyat itu beliau sebutkan di awalnya dengan kata-kata ruwiya aw qila. Nah, ini menunjukkan bahwa ungkapan ruwiya aw qila ini ya, kalau dalam istilah hadis, kalau untuk Sahih Bukhari itu kan namanya adalah lafaz tamrid ya. Lafaz tamrid itu isy'aran minhu bi dha'fiha, yang menunjukkan kepada lemahnya riwayat tersebut. Jadi kalau ruwiya atau qila itu menunjukkan itu hanya sekadar dikutip tapi menunjukkan lemahnya riwayat ya. Baik. Famasalan inda tafsiri liqauli ta'ala fil ayati tsaniyati wal 20 min suratin Naml, famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Nah, ini terkait dengan Hudhud ya, dengan Nabi Sulaiman. Yaqulu ba'da faraghi min tafsiriha ruwiya. Ruwiya menunjukkan riwayat yang akan disebutkan ini ada unsur kelemahannya. Annahu alaihi salam, ini Sulaiman, lamma atamma bina Baitul Maqdis ya, tajhizan lil haji atau tajhizu lil haji ila akhir qissah allati yaqifu al-Baydawi ba'da riwayatiha mawqifal mujawwizu laha ghairul qati' bi sihhatiha. Jadi Syekh Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi memberikan sikap seakan riwayat yang beliau kutip ini ya sekedar disebutkan saja tapi tidak memastikan kesahihannya. Haitsu yaqulu manassah. Karena beliau memberikan komentar wala'alla fi ajaibi qudratillahi wa ma khassa bihi khassatan wa ma khassa bihi khassatan ibadihi asya' a'dham min dzalika yastakbiruha man ya'rifuha wa yastankiruha man yunkiruha. Baik. Wala'alla fi ajaibi qudratillah wa ma khassa bihi khassatan ibadihi asya' a'dham min dzalika yastakbiruha man ya'rifuha wa yastankiruha man yunkiruha. Jadi seakan ya riwayat itu seakan terkait dengan masalah apa yang nggak disebutkan ya masalahnya. Intinya ini ada satu riwayat Israiliyat terkait dengan Nabi Sulaiman yang beliau memberikan komentar dengan penilaian bahwa hadis atau riwayat itu dianggap tidak sahih ya. Tsumma innal Baydawi idza arada aw arada lil ayatil kauniyah. Nah, sekarang unsur ilminya ya, Ikhwan. Ini kita pilah-pilah ya, atau kita analisa terkait dengan al-alwan ya, al-mawjudah fi atau al-wujuh al-mawjudah fi tafsir al-Baydawi. Ya, kalau tadi Israiliyat. Nah, sekarang al-ayat al-kauniyah ya. Kalau dalam corak tafsir disebut dengan al-launul ilmiyah. Nah, untuk al-launul ilmiyah ya, Syekh Al-Qadhi Abdul Syuja' Al-Qadhi Al-Baydawi maka mengatakan fa innahu la yatrukuha biduni an yakhudha fi mabahithil kauni wat tabi'ah. Ini mirip seperti tafsir seperti tafsir Razi ya. Beliau termasuk yang fokus juga dalam kajian-kajian ilmu tabi'ah ya. Jadi dari sisi tafsir ilminya ini Imam Al-Baydawi termasuk yakhud fi mabahithil kauni wat tabi'ah ya, termasuk yang mengkajinya secara mendalam ya. Wala'alla hadhihi adh-dhahira sarat ilaihi min tariqit tafsir Kabil al-Fakhr-Razi. Nah, Syekh Az-Zahabi menilai bisa jadi ini karena beliau mengikuti cara Imam Ar-Razi ya dalam mentafsirkan ayat-ayat kauniyah yang memang juga fokus dalam kajian atau banyak juga mendalami kajian al-qaun wa tabi'ah ya, alladhi istamadda minhu kama qulna, yang dijadikan salah satu referensi oleh Imam Al-Baydawi. Famasalan 'inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayatil 'ashira min surati Shafat ya, fa asbahu shihabun thaqib narahu yu'arridu li haqiqati shihab fa yaqul ash-shihabu ma yuriya ya ka'annahu kawkaban inqadda ya, thumma yaruddu 'ala man yukhalifu dhalika fa yaqul wa ma qila innahu buqarun yas'adu ila al-athiri fa yastaghilu fatahmin in sahha lam yunafi dhalik. Jadi beliau menjelaskan tentang hakikat syihab ya, fa'atlu syihabun thaqib ya, terkait dengan ini syihab itu syihab itu cahaya yang, atau syihab itu narahu ya'ridu li haqiqati syihab fa asyihab ma yuriya ka'an kawkaban inqadda ya. Syihab itu adalah cahaya yang dilemparkan gitu ya. Jadi seperti bintang yang inqadda, yang jatuh ya. Tsumma yaruddu 'ala man yukhalifu dzalika fa yaqul. Nah, lalu kemudian beliau membantah ya yang mengingkari makna ini dan mengatakan wa maqila innahu buqar yas'udu ilal athir, yang mengatakan bahwa syihab itu adalah buqar yang naik ya, maka itu adalah tahmin ya. Tahmin itu artinya ya pemahaman yang hanya mengira-ngira saja, yang bukan satu yang benar. In sahha lam yunafi dzalik. Tapi kalau benar ya itu tidak diingkari. Baik.
ila akhir kalamihi fi hadzal mawdu'. Ya, hadza wa ara an asuqa laka ba'd al-ibarat asy-syariha liman hajil Baydawi fi tafsirihi wal mubayyina li masadirihi allati raja ilaiha wa ikhtasarahu minha kasyahidin ala ba'd ma dzakarnahu min nahiyatin wa tatmiman lil faidati min nahiyatin ukhra. Nah, jadi Syekh Az-Zahabi ya setelah memberikan penilaian dan memberikan analisa lah ya beberapa poin yang menjadi metode dari Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan ya langsung secara nas bagaimana penjelasan Imam Al-Baydawi sendiri dalam tafsirnya terkait dengan metodologi beliau dalam tafsirnya. Ini diambil dari muqaddimahnya ya. Qala Baydawi nafsuhu fi muqaddimati tafsirihi. Ya hadza fi muqaddimati tafsirihi hadza ba'da dibajah ma nassah. Nah, ini beliau kutip perkataan Al-Baydawi sendiri dalam muqaddimah tafsirnya Anwarut Tanzil ya. Wala talama uhadditsu nafsi bi an usannifa fi hadzal fan yani at-tafsir kitaban yahtawi ala safwati ma balaghani min ulama'i sahabati wa ulama'i tabi'in wa man dunahum min as-salaf as-salihin. Baik, wa yantawi ala nukat bari'ah wa lataif ra'i'ah istanbattuha ana wa min qabli min afadil mutaakhirin. Nah, ini penjelasan Imam Al-Baydawi alasan kenapa beliau menulis kitab tafsirnya. Wa umatilul muhaqqiqin ya. Wa ya'rubu an wujuhil qiraat. Nah, metode beliau selain mengutip dari sahabat, ya riwayat tabi'in dan juga para tafsir dari para ulama mutaakhirin, wa ya'rubu an yu'arribu an wujuhil qiraat. Kemudian juga beliau menyebutkan qiraatnya al-masyhurah, al-mughriyah ya, ilal a'immatit tsamaniyatil masyhurin yang diriwayatkan dari 8 qiraat masyhur ya, wasyuwaz al-marwiyah 'anil qurra'il mu'tabirin illa anna qusura bidu'ati yathbutuni ya 'anil iqdam. Nah, tapi karena ya kemampuan beliau yang mukhassis istilahnya beliau mengakui kekurangannya gitu ya. Tidak semuanya kemudian bisa dimasukkan dalam tafsirnya. Wa yamna'ni 'anil intisabi fi hadzal maqam. Yang membuat beliau tidak mampu untuk menjadi salah satu orang yang ahli dalam bidang ilmu qiraat tadi. Ya hatta sanahali ba'd al-istikhara ma sammama bi azmi ala syuru' fi ma aradtuhu wal ityan bima qasadtuhu. Ya, hingga akhirnya atau ini pengakuan atas ketawaduan beliau ya mungkin terkait dengan masalah tafsir ya. Al-intisab fi hadzal maqam ini mungkin maksudnya beliau merasa ya sebagai seorang manusia yang tidak ya sebagai ketawaduannya ya bahwa apa yang beliau tulis dalam tafsir ini tidak semuanya adalah sesuatu yang hebat lah istilahnya. Nah, tetapi tetap akhirnya beliau mengatakan setelah istikharah ya masamma bi azmi ala syuru' fi ma aradtuhu. Akhirnya setelah beliau istikharah akhirnya berazam untuk memulai penulisan tafsir yang beliau kasih nama Nawiyan an usammihi ya, nama tafsirnya langsung beliau sebutkan dalam muqaddimahnya Anwarut Tanzil wa Asraru at-Ta'wil. Nah, jadi artinya nama tafsirnya ini memang betul-betul beliau ya yang memberikan nama, bukan muhaqqiq ataupun orang-orang setelah generasinya. Karena ada juga beberapa kitab tafsir yang itu sebenarnya bukan sang pengarangnya yang memberi nama gitu ya. Tapi ini beliau sendiri memberi nama dengan nama Anwarut Tanzil wa Asraru at-Ta'wil. Wa yaqulu fi akhiril kitab. Nah, kalau tadi muqaddimahnya, nah sekarang di akhir kitab tafsirnya. Berarti ini mengisyaratkan tafsir beliau ini lengkap selesai 30 juz ya. Nah, di mana beliau menulis di akhir pembahasan tafsirnya wa qad ittafaqa ya itmam ta'liq suwad hadzal kitabil muntawi ala fawaid dawil albab al-mustamil ala khulasati aqwali akabir a'immati wa saffati ara'i a'lamil ummah في تفسير القرآن وتحقيق معانيه والكشف عن ويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه مع الإيجاز الخالي عن الإخلال والتلخيص العاري عن الإضلال المرسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. Ini saja beliau di akhir tafsirnya. Jadi setelah beliau menyelesaikan ya itmam ta'liq suwad hadzal kitabil muntawi. Jadi menyelesaikan tafsirnya ini yang berisi berbagai macam fawaid zawil albab, ya faedah yang diambil dari para ulama, yang merupakan ringkasan dari pendapat-pendapat para ulama besar ya wa ara' a'lamil ummah terkait dengan tafsir Quran dan juga makna-maknanya wal kasyf an uwaisat al-qadhihi, juga penjelasan tentang lafal-lafal Al-Quran dan mukjizat mabanihi. Mukjizat mabani itu al-fat ya, kemukjizatan Al-Quran secara lughah ya, mal ijazil khali anil ikhlas wa tarkhisil 'ari anil idlal
al-marsum bi anwa' tanzil wa asrar ta'wil, yang berisi secara ringkas ya, yang al-khali anil ikhlal, yang tidak terlalu bertele-tele, dan juga at-talqisul 'ali anil idlal, dan juga di dalamnya ringkasan tafsir yang jauh dari kekeliruan, kayak begitu. Al-marsum bi anwarit tanzil wa asrar ta'wil, yang disebut dengan kitab Anwarut Tanzil wa Asrar Ta'wil. Wa ka'anni bihi fi hadhil jumlatil akhirah, ini komentar Syekh Az-Zahabi. Wa ka'anni bihi fi hadhil akhirah jumlatil akhirah yushiru ila annahu ikhtasara min tafsir Kasyaf wa lakhasa minhu. Ini seakan-akan mengisyaratkannya di akhir kitab tafsirnya ini beliau memang bermaksud untuk meringkas tafsir Al-Kasyaf ya, dimna maktasarahu wa lakhasa min kutubit tafsir al-ukhra, ya, di samping beliau juga meringkas dari berbagai macam kitab tafsir yang lain seperti tadi tafsir Ar-Razi, tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani ya. Ghairu annahu taraka ma fihi min nad'atud dhalal, tapi beliau kemudian berusaha untuk menghilangkan sisi kesesatan dari tafsir Az-Zamakhsyari dari wa talqisul 'ari 'anil idlal ya. Jadi meringkas tafsir Al-Kasyaf dengan membuang unsur dhalalnya. Ya, wa syatuhatul i'tizal, juga membuang syatuhat ya, syubhat ya, syatuhat itu syubhat dari paham Mu'tazilahnya Az-Zamakhsyari. Nah, itu isyarat kepada ringkasan beliau atas tafsir Al-Kasyaf. Wa yaqul Jalal As-Suyuti, nah, Imam Suyuti mengatakan ya, dalam kitabnya Hasyiatu ala hadzal tafsir al-musamma binawahidil abkar wa syawaridil afkar. Imam Jalal As-Suyuti memiliki hasyiah ya. Hasyiah ini syarah ringkas terhadap tafsir Al-Baydawi yang bernama Nawahidul Abkar wa Syawaridul Afkar. Manassah wa innal qadi Nasiruddin Al-Baydawi lakhasa hadzal kitab fa ajada. Yani lakhasa tafsir Zamakhsyari ya, fa ajada, dan beliau berhasil meringkasnya dengan baik ya. Wa ata bi kulli mustajad, dan mendatangkan hal-hal yang baru, wa ma zafihi amakin al-i'tizal, yang mana beliau bisa membedakan atau berhasil ya untuk mengeluarkan paham-paham Mu'tazilah dari tafsir Az-Zamakhsyari. Wa taraha mawdu' ad-dasa'is wa azal. Ya, lalu kemudian ya wa taraha mawdu' ad-dasa'is, membedakan mana paham Mu'tazilah, mana yang bukan gitu ya dalam tafsir Zamakhsyari, lalu kemudian membuang tema-tema yang itu dasa'is wa azal. Yang dasa'is itu adalah hal-hal yang tadi yang merusak dari paham Mu'tazilah. Wa harrara muhimmat wastadraka tatimmat. Fadhahara ka'annahu sabikatun nadhar. Lalu beliau berhasil harrara muhimmat, menjelaskan berbagai macam masalah penting dalam tafsir, wastadraka tatimmat, dan menambahkan tafsir Az-Zamakhsyari dengan beberapa rujukan tafsir yang lain dengan tambahan-tambahan yang sempurna itu ya. Fadhahara ka'annahu sabikatun nadhar. Maka jadilah tafsir Anwarut Tanzil tadi sebagai sabikatun nadhar ya, penggabungan sabikatun nadhar ya, penggabungan beberapa tafsir yang memiliki nadhar itu kan memiliki keindahan ya. Washtahara ishtihara syams fi ra'iyatin nahar. Dan kemudian terkenalah tafsirnya ini seperti dikenalnya matahari di tengah siang yang sangat terang gitu ya. Wa akafa alaihi al-aqifun, lalu dijadikan rujukan oleh banyak ulama setelahnya. Wala haja bi dzikri mahasinihil wasifun, yang kemudian dipuji juga oleh banyak orang setelahnya atas kebagusan-kebagusan yang ada dalam tafsir Al-Baydawi tadi. Wa dzaqa tu'ma daqaiqihil arifun, dan juga banyak orang al-arifun, orang yang memahami ya tafsirnya tadi, mendapatkan berbagai macam kelezatan penjelasan beliau yang detail ya. Fa akabba alaihil ulama tadrisan wa mutala'atan. Karena itulah tafsir ini dijadikan rujukan untuk dikaji, ditelaah, jawaba daru ila talaqqihi bil qabuli raghbatan fi wa musara'atan. Dan akhirnya mereka berlomba-lomba untuk talaqqihi ya, mengkaji dan menerima tafsir ini dengan raghbah ya, fihi wa musara'ah ya, dengan senang hati dan bersegera untuk mempelajari tafsir Al-Baydawi. Nah, ini ujian dari Imam As-Suyuti ya terhadap tafsir Al-Baydawi. Wa yaqulu sahibu Kashfidz Dzunun ya, Haji Khalifah pengarang kitab Kashfidz Dzunun memberikan komentar terhadap tafsir Al-Baydawi. Wa tafsiru hadza, yani yuridu tafsir Al-Baydawi kitabun 'azimus sya'an ghaniyun 'anil bayan. Nah, jadi kita tafsir yang sangat agung ya, yang ghaniyun 'anil bayan, yang mana cukup banyak dikenal dan tidak, istilahnya sudah ghaniyun 'anil bayan, tidak perlu dijelaskan lagi ya karena saking masyhurnya.
Lakhasa fihi minal kasyaf ma yata'allaqu bil i'rab wal ma'ani wal bayan. Ya, meringkas dari tafsir al-kasyaf sisi lughahnya, i'rab, ma'ani, bayan, wa minat tafsir kabil ma yata'allaqu bil hikmati wal kalam. Lalu kemudian meringkas dari tafsir ar-Razi, tafsir kabir dari sisi hikmah dan kalam, wa min tafsir ar-Raghib wa min tafsir ar-Raghibi ma yata'allaqu bil istiqaq wa ghamidil haqa'iq wa lataiful isyarat, dan juga meringkas dari tafsir ar-Raghib al-Asfahani hal-hal yang terkait dengan istiqaq, yakni terkait dengan lughah, ya, terkait dengan derivasi lafaz, wa ghamid al-haqa'iq wa lataiful isyarat, ya. Juga hakikat-hakikat yang samar, ya, ghamidah, dan juga lataiful isyarat, ya. Wa dhamma ilaihi ma warra zunadu fikrihi minal wujuhil ma'qul. Lalu ditambahkan di samping ringkasan dari tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Ar-Razi, dan tafsir Ar-Raghib al-Asfahani. Nah, Imam Ar-Baydawi juga menambahkan, ya, inti-inti pemikiran beliau minal wujuhil ma'qulah, ya, dari pemahaman beliau terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ditambahkan di dalam ringkasan-ringkasan tadi hal-hal yang juga sangat berharga dari pemikiran Imam Al-Baydawi. Fajala rayna syakki anis sarirah. Maka fajala rayna syakki anis sarirah, ini ungkapan untuk menunjukkan akhirnya, ya, keraguan itu kemudian hilang, gitu, ya, anis sarirah, ya. Jadi orang mungkin semakin yakin akan keindahan tafsir Al-Baydawi. Wa zada fil ilmi bastatan wa basirah, dan menambahkan di dalam tafsirnya ini keluasan ilmu wa basirah. Kama qala Maulana al-Manshi, ulul albabi lam ya'tu bi kashfi qina'i ma yutla, walakin kana lil qadi yadun bayda la tubli aw la tubla. Ini pujian al-Manshi kepada Imam Al-Baydawi. Ulul albab lam ya'tu bi kashfi qina'i ma yutla, walakin kana lil qadi yad bayda la tubla. Baik. Walikaunihi mutabahhiran jala fi maidan fursanil kalam. Walikaunihi mutabahhiran jala fi maidani fursanil kalam fa azhara maharatahu fil ulum hasba ma yaliku bil maqam. Kashafal qinna taratan an wujuhi mahasil isyara wa mulihil isti'ara wa hatkin li astarin ukhra an asraril ma'qulat biyadil hikmati wa lisaniha. Nah, ini masih penjelasan Haji Khalifah kayaknya dia. Haji Khalifah mengatakan karena beliau di mutabahhiran, seorang yang ahli dalam berbagai macam ilmu, jala fi maidan fursanil kalam, yang akhirnya beliau, ya, juga terlibat dalam berbagai macam diskusi keilmuan, ya, fa azhara maharatihi, ya, fil ulumi hasba ma yaliku bil maqam. Lalu beliau kemudian terlibat dalam diskusi berbagai macam ilmu, yaliku bil maqam, ya, artinya yang pantas untuk menjadi bagian dari ahli dalam ilmu tersebut. Ya, kasyafal qinna taratan an wujuhi mahasin isyarah, ya, menjelaskan apa yang tertutup dari berbagai macam wujuh mahasin isyarah, isyarat-isyarat yang tidak tampak, ya, hal-hal yang baik dari isyarat yang tidak tampak. Wa mulihul isti'arah wa hadki li asal ukhra an asrar ma'qulat bi hikmati wa lisani. Lalu menjelaskan isti'arah itu kan artinya ungkapan yang juga tidak zahir, gitu, ya, kalau dari mubalaghah, dan membuka berbagai macam rahasia-rahasia pemahaman biadil hikmati wal lisan, ya, berbagai pemahaman ilmu dengan hikmah dan kemampuan retorikanya. Wa tarjumanul manatiqa wa mizanuha wa turjumanul manatiqa wa mizanuha fa hallama ashkala alaihi al-anam wa zallala lahum si'abul maram. Ini intinya penjelasan bahwa Imam Al-Baydawi itu berhasil, ya, menjelaskan berbagai macam hal yang ghamid, ya, hal yang rumit dalam berbagai macam ilmu. Menerjemahkan al-manatiqah wa mizanuha, ya, ini para ahli mantik dijelaskan, ya, makna-makna ungkapan mereka, dan juga mizan, ya, beliau takar, gitu. Fahallama ashkala 'alal anam, akhirnya beliau bisa menjelaskan apa yang rumit bagi banyak orang, wa zallala lahum si'abul maram, dan memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, ya, atau tujuan yang sulit dimudahkan dengan tafsir atau penjelasan Imam Al-Baydawi. Ini terkait dengan bukan tafsirnya saja, ya, seperti juga dengan karya-karya beliau yang lain seperti Al-Minhaj dan seterusnya. Wa awrada fil mabahis ad-daqiqah ma yu'manu bihi 'ani syubahil mudillah. Ya, wa awrada fil mabahis ad-daqiqah ma yu'manu bihi 'ani syubahil mudillah. Beliau juga menjelaskan dalam berbagai macam persoalan yang detail yang mana itu bisa menyelamatkan seseorang dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Wa awdaha lahum manahid al-adillah, dan juga menjelaskan cara bagaimana membangun dalil untuk membantah syubhat tersebut. Walladzi dzakarahu min wujuhi tafsir tsaniyan aw tsalisan aw rabi'an bi lafdzi qila fa huwa dhaifun
dha'ful marju atau dha'ful mardud. Nah, adapun yang beliau sebutkan dalam tafsirnya dengan ungkapan qila wa ruwiya gitu ya, maka menunjukkan bahwa itu riwayat yang lemah, dan ini menunjukkan kemampuan beliau dalam kemampuan beliau dalam dalam ilmu hadis ya, terkait dengan penilaian atas suatu riwayat apakah lemah atau tidak ya. Nah, kemudian kelemahannya itu bisa juga kelemahan dha'ful marju atau dha'ful mardud. Kelemahan dalam arti bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Nah, kalau dalam ilmu hadis namanya disebut dengan syaz, ya, lawan dari mahfud, atau dha'ful mardud atau tertolak karena memang lemah dari sisi matan ataupun sanad ya. Baik, wa amal wajh alladhi tafarrada bihi wa dhanna ba'dhum annahu mimma la yanbaghi an yakuna min al-wujuh tafsiriyyah sunniyah. Adapun beberapa persoalan ya yang dianggap Imam Al-Baydawi di sini agak menyelisihi ya paham tafsir kalangan ahli sunnah, kaqaulihi wa hamlil malaikati ya wa al-arash wa hafifuhum haulahu majazu an hifdzi wa tadbirihim lahu. Misalnya seperti pendapat beliau bahwa ya malaikat-malaikat yang mengangkat arash itu ya itu semacam majaz, bukan haqiqah, ya majaz atas penjagaan mereka terhadap atau tadbirihim lahu ya, atau wa hamlul malaikatil arash wa hafifuhum haulahu majaz ya. Artinya kan dalam Al-Fatihah ada ayat tentang Allah menciptakan malaikat yang bertugas untuk mengangkat arash ya. Itu Imam Al-Baydawi menyatakan bahwa itu adalah majaz, bukan sesuatu yang hakiki. Maka ini bahwa dhannun man la'allahu yufassiru fahmu an tasawwuri mabanihi. Nah, ini Haji Khalifah menilai itu adalah penilaian seseorang yang bisa jadi tidak memahami secara menyeluruh ya bagaimana Imam Al-Baydawi membangun ungkapannya. Wala yablughu ilmuhu ila al-ihatati bima fihi. Yang mana ilmunya tidak sampai kepada cara bagaimana memahami ungkapan Imam Al-Baydawi. Faman i'tarada bimithlihi ala kalamihi ka'annahu yansubul habala lil unaqa wa yarumu an yaqnusa nasfas sama. Ini ungkapan yang agak merendahkan ya sebenarnya. Maka barang siapa yang kemudian i'tarada bimithlihi, memberikan kritikan ya kepada Imam Al-Baydawi dengan hal-hal seperti tadi, maka seakan-akan dia telah mengikatkan tali ke dalam lehernya sendiri ya. Dan juga wa yarumu an yaqnusa nasfas sama, dan juga berusaha untuk mencapai langit yang dia tidak bisa sampai ya. Li'annahu malikuz zimamin ulumid diniyah ya, karena Imam Al-Baydawi ini adalah menguasai berbagai macam ilmu keagamaan wal fununul yaqiniyah di alamat mazhabi ahlussunnah wal jamaah berdasarkan pemahaman ahlussunnah wal jamaah. Jadi jangan artinya kalau ada yang mengira Imam Al-Baydawi ini Mu'tazilah misalnya, maka itu adalah perkiraan yang keliru ya. Karena beliau adalah imamun min a'immati ahlussunnati wal jamaah. Wa qad tarafu lahu qatibatan bil fadl mutlaq. Ada banyak yang sudah mengakui ya keutamaannya secara mutlak. Wa salamu ilaihi qasbus sabaq fa kana tafsiru yahtayifununa min ilmi wa urratul masalik wa anwa'an min al-qawaid al-mukhtalifati tara'iq wa qalla man baraza fi fannin illa wa saddahu an siwahu wa syaghalahu wal mar'u aduun lima jahilah. Nah, jadi kemampuan Imam Al-Baydawi dalam menafsirkan Al-Quran tadi yang kemudian sebagian orang kemudian tidak sampai kepada pemahaman yang diinginkan oleh Imam Al-Baydawi, maka itu seperti orang yang digambarkan oleh Haji Khalifah seperti orang yang wal mar'u adu lima jahilah ya, orang yang mengkritik Al-Baydawi itu seperti orang yang tidak tahu atau orang yang menjadi musuh atas sesuatu yang dia tidak ketahui ya. Fala yasiru ila maramihi illa man nadhara ilaihi bi aini fiqrihi wa u'miya wa a'ma ainu hawahu wasta'bada ya nafsahu fi ta'ati maula hatta yuslimu minal ghalati wal jalali wa yaqtadiru ala raddis sufastah wal jadal. Ini intinya penjelasan Haji Khalifah ya dalam Kashfuz Dzunun yang membela beberapa kritikan yang diajukan kepada tafsir Baydawi. Ya, wa amma aqtal ahadits allati, nah ini yang tadi sempat disinggung oleh Imam Az-Zahabi ya, Syekh Az-Zahabi, wa amma aqtal ahad allati awradaha fi awakhir suwar, hadis-hadis dhaif ya terkait dengan fadilah membaca beberapa surah Al-Qur'an yang beliau kutip di akhir-akhir surat, yang beliau rujuk atau yang beliau ambil dari tafsir Az-Zamakhsyari, fa innahu liqaunihi mimma saffat mir'atu qalbihi. Nah itu Haji Khalifah mengatakan seakan-akan ini menunjukkan sucinya hati beliau gitu ya. Sucinya hati beliau yang memang bermaksud untuk agar orang suka membaca Al-Qur'an. Wa ta'arrada li nafahati rabbih. Ya, karena beliau ingin setiap orang kemudian
ya merasakan bagaimana rahmat Tuhannya. Ya, tasamaha fihi wa arada an asbabit tajrihi wa ta'dil. Ya, kemudian beliau menjauhi beberapa tajri wa ta'dil. Ya, walaupun hadisnya palsu atau dhaif atau lemah misalnya, ya itu tujuannya hanya untuk memotivasi orang baca Quran lah gitu ya. Wanaha nahwa targhib wa ta'wil. Yang mana beliau mengikuti metode orang-orang yang mengumpulkan hadis dalam bab targhib ya, qada'il a'mal, aliman bi annaha mimma faha sahibuhu bizurin wa duliya bi ghurur ya. Baik. Thumma inna hadzal kitab rizqun min indillahi subhanahu wa ta'ala bi husnil qabul inda jumhuril afadil wal fuhul. Nah, kemudian Haji Khalifah mengatakan kitab ini merupakan rizki ya, anugerah Allah atas setiap orang yang bisa menerimanya dari mayoritas para ulama. Fa'aqafu alaihi bidarsi wa tahsyiyah, yang banyak kemudian mengkajinya dan memberikan hasyiah atas tafsirnya ini. Ya, faminhum man 'allaqa ta'liqa ala suwari minhu. Lalu ada juga yang memberikan catatan terhadap beberapa suratnya. Wa minhum man hasyiyah tahsyiyatan tamah. Ada juga yang memberikan hasyiah ya, seperti Suyuti misalnya. Wa minhum man kataba ala ba'dhi mawadhi minhum, ataupun memberikan catatan terhadap berbagai persoalan yang ada dalam tafsir Al-Baydawi. Ini akhir dari pernyataan Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfuz Dzunun yang mengomentari tafsir Al-Baydawi. Baik, kembali kepada Syekh Az-Zahabi. Tsumma qudda min hadhil hawashi ma yazidu adaduhu 'ala al-arba'in. Kata Syekh Az-Zahabi, yang memberikan hasyiah ya, yang memberikan catatan terhadap tafsir Al-Baydawi ini mencapai 40 catatan atau sampai 40 karya ya. Wala utilu bi dzikriha wa man syaa'a tila 'ala dzalika falyarji ilaihi fi mawdi'i alladhi usyirtu ilaihi. Wa hasbi an aqul inna asyharu hadhil hawashi wa aktsar wa tadawuran wa naf'an. Nah, kemudian Syekh Az-Zahabi mengatakan di antara hasyiah yang paling masyhur, yang paling bagus dan sering dirujuk ya oleh para pengkaji tafsir terkait dengan hasyiah tafsir Al-Baydawi, hasyiah Al-Baydawi yaitu hasyiah Qadizadah. Nah, ini yang pertama adalah hasyiah Qadizadah, kemudian hasyiatus Syihab Al-Khafaji. Nah, ini bisa kita cari di sebenarnya PDF-nya di internet ya. Dan hasyiatul Al-Qunawi. Hasyiatul Qunawi. Nah, ini 3 hasyiah yang masyhur dirujuk ya untuk memahami makna-makna dari tafsir Al-Baydawi menurut kajian Syekh Qadizadah, Syihab Al-Khafaji dan Syekh Al-Qunawi ya. Baik, ini hasyiah atas tafsir Al-Baydawi. Dan terakhir, wa jumlatul qaul fal kitab min ummahati kutubit tafsir allati la yastaghni anha man yuridu an yafhama kalamullah ta'ala. Dan kesimpulannya, tafsir ini yaitu tafsir Anwarut Tanzil ini merupakan kitab tafsir yang sangat dibutuhkan. La yastaghni anha man yuridu an yafhama kalamullah ta'ala, yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang ingin memahami firman Allah. Wa yakifu ala asrarihi wa ma'anihi wa huwa matbu' iddatu taba'at wa mutawassitu fi hajmi. Dan begitu juga bagi orang yang ingin mengetahui rahasia-rahasia makna Al-Quran ya, maka bisa merujuk kitab tafsir Al-Baydawi. Dicetak beberapa kali dan juga jumlahnya mutawassitun fi hajmi, atau dari sisi jumlah halamannya tidak terlalu tebal atau tidak terlalu ringkas ya. Baik, jadi ini semacam tazkiyah lah ya, atau rekomendasi dari Syekh Az-Zahabi buat tafsir Al-Baydawi, termasuk tafsir yang representatif atau sebagai tafsir yang bisa jadikan rujukan kita memahami Al-Quran. Apalagi tafsir ini uniknya ya ikhwan, bisa dikatakan dia mewakili 3 tafsir ya tadi ya. Bagus sekali pernyataan dari Haji Khalifah tadi. Nah, dimana yang tadi kita catat. Nah ini. Jadi sangat bagus sekali pernyataan Haji Khalifah terkait dengan ringkasan beliau terhadap 3 tafsir ya. La khasafihi al-kasyaf ma yata'allaqu bil i'rab wal ma'ani wal bayan. Kemudian wa min tafsir kabir ma yata'allaqu bil hikmati wal kalam, wa min tafsir raghib ma yata'allaqu bil istiqaq wa ghamidul hafai wa tulataiful isyarat. Dan yang keempat, wa dhumma ilaihi ma warra zunadu fiqrihi min al wujuhil maqbulah. Nah, ini bagus sekali nih ya. Ada 4 hal penting ya dalam tafsir Al-Baydawi ya, ringkasan dari tafsir Zamakhsyari dari sisi i'rab ya, wal ma'ani wal bayan dari sisi balaghahnya, kemudian dari sisi ilmu hikmah ya dan ilmu kalam dari tafsir Ar-Razi, kemudian dari sisi lughahnya, qawaidul lughahnya itu dari tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani, dan juga ditambahkan berbagai macam ijtihad pribadi Imam Al-Baydawi terhadap tafsir beliau yang berjudul Anwarut Tanzil wa Asraru At-Ta'wil. Ini beberapa analisa dan kajian Syekh Az-Zahabi ya terhadap tafsir Al-Baydawi.
Nah, dari sisi sina'ah nahwiyahnya, qiraatnya, kemudian al-launul fiqhinya, al-launul aqadinya, israiliyatnya ya, kemudian juga tafsir ilminya, ayat kauniyahnya. Nah, ini apa namanya yang semacam memberikan arahan lah ya untuk kita ya kalau memang ingin membaca tafsirnya, maka hal-hal tadi bisa menjadi pengantar kita untuk memahami tafsir Al-Baydawi, tinggal nanti ayatnya atau tinggal tafsirnya kemudian kita lihat apakah sesuai dengan kajian dan analisa Syekh Az-Zahabi terhadap beberapa unsur tadi. Dan secara kritikan tafsir ini dikritik oleh sebagian pihak bahwa ada beberapa takrirnya ya terhadap paham Mu'tazilah yang itu tidak beliau atau yang beliau ikuti atau yang beliau setujui gitu. Nah, ini ya, tadi kritikan yang disampaikan oleh beberapa orang dan tadi sudah dibantah oleh Syekh sudah dibantah oleh Haji Khalifah di dalam kitabnya Kasyfud Dunun. Dan kritikan yang kedua ya selain ada beberapa paham Mu'tazilah yang disetujui juga karena beliau mengutip dari Tafsir Az-Zamakhsyari berbagai macam riwayat di akhir setiap surat terkait dengan fadhail surat yang kebanyakan hadisnya adalah maudhu' atau dhaif. Nah, jadi ada dua kritikan terhadap tafsir Al-Baydawi ya yang tadi sudah dibantah atau sudah dijawab oleh Haji Khalifah dalam kitabnya Kasyfud Dunun ya. Baik ya ikhwan, naktafiyuna ila hadzal qadar. Kita ambil satu contoh sebagai sebagai sampel untuk tafsir ahli sunnah.